Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ternyata mengajarkan kegagalan pada anak juga perlu. Untuk apa sih kita mengajarkan kegagalan pada anak? Simak ya. Gagal menuju sukses adalah mudah untuk bersenang hati ketika hidup kita mengalir seperti sebuah lagu. Tetapi yang patut dihargai adalah mereka yang bisa tersenyum walaupun semuanya berjalan salah. Karena ujian hati adalah kesulitan, dan ini selalu datang sepanjang masa kehidupan. Dan senyuman yang patut diberi pujian adalah senyuman yang bersinar melalui air mata. Ella Wheeler Wilcox. Penyair Ella Wheeler Wilcox tahu betul bahwa datangnya kesulitan tidak pernah memandang umur, entah berumur 7, 17, atau 70. Kita tidak dapat memastikan datangnya saat-saat mendung dalam kehidupan kita. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebuah ayat yang sering kita dengar, tidak ada mendung dan badai yang berkepanjangan karena hari-hari cerah pasti datang sesudahnya. Namun banyak orang-orang yang tidak mampu melalui hari-hari sulit seperti gagal ujian, konflik dengan teman, putus cinta, dan sebagainya. Ketidakmampuan menghadapi kegagalan ini dapat membuat mereka gampang menyerah, malu, marah, mencari jalan pintas, frustasi, atau merasa hidup tidak berarti. Maka bisa jadi seluruh kehidupannya menjadi badai yang tak berlalu dan akhirnya menciptakan lingkaran setan sendiri. Bila kita tidak dapat mencegah datangnya hari-hari mendung, maka bagaimana kita dapat menghadapinya secara positif? Sukses selalu dianggap kehormatan, sedangkan kegagalan sering dianggap kehinaan. Namun sebenarnya tidak ada kesuksesan diperoleh tanpa melalui proses belajar dari kegagalan-kegagalan masa lalu. Istilah sukses dalam satu malam hampir tidak ada dalam dunia nyata. Mengajarkan kegagalan pada anak. Sejak usia dini, anak-anak perlu diajarkan bahwa setiap orang pernah mengalami hari-hari sulit, kegagalan demi kegagalan, tetapi bukan tanpa tujuan. Kegagalan dan kesulitan dapat membawa mereka ke gerbang kesuksesan. Kegagalan perlu dipandang sebagai batu loncatan, bukan sebagai lampu merah tanda berhenti. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar, atau Henry Ford si pencipta mobil, bisa begitu sukses dengan melalui kegagalan berkali-kali dan sikap pantang menyerah untuk terus mencoba. Memberikan motivasi kepada anak-anak untuk tetap melihat kesuksesan dan kegagalan dalam perspektif yang benar bukan hal yang mudah. Kadangkala sebagai orang tua atau guru, kita sering mengkritik atau bahkan menghukum anak didik kita yang gagal meraih prestasi seperti yang diharapkan, walaupun dilakukan dengan niat baik. Padahal masa kanak-kanak dan remaja adalah masa-masa yang penting untuk membangun rasa percaya diri. Kepercayaan diri mereka masih rapuh, dan kalau kita sering mengkritik dan menghujat kegagalannya, rasa percaya diri mereka akan hancur berantakan. Seorang bayi tidak tahu bagaimana harus berjalan, tetapi ia akan terus mencoba dengan proses yang begitu sulit. Jatuh berkali-kali, tangisan, mungkin benjolan di kepala. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengkritik atau menyalahinya, apalagi menghujatnya. Sebaliknya yang ada adalah rasa empati, pelukan, dan ungkapan sayang ketika ia menangis karena jatuh, serta tepuk tangan gembira ketika ia bisa melangkah. Kalau saja orang tua mengatakan bodoh atau menghukum seorang bayi ketika jatuh karena belajar berjalan, maka ia akan berhenti dan tidak mau mencoba lagi. Mungkin ia akan menjadi seorang yang lumpuh. Maka anak-anak dan remaja perlu diajarkan untuk memandang kegagalan dengan dua pandangan yang lebih positif, yaitu sebagai kesalahan atau keteledoran yang dapat diperbaiki dan sebagainya, dan sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan dalam langkah ke depan. Anak-anak perlu mengetahui bahwa mereka adalah lebih besar dari kegagalannya. Anak sebagai problem solver. Suatu saat anak saya yang masih kelas 6 SD pulang dari sekolah dengan wajah sedikit muram karena harus menyerahkan kertas ulangan matematika yang harus ditandatangani. Sewaktu saya melihat nilainya yang jelek, tanpa memberikan kesempatan untuk berkomentar, ia langsung berkata, "Pak Guru bilang, saya dapat nilai jelek bukan karena saya bodoh, tapi kurang teliti. Kalau saya lebih berhati-hati, katanya saya bisa dapat bagus." Wah, ini baru guru yang bukan main. Kemudian saya menyuruhnya untuk mengerjakan kembali soal-soal yang salah dengan teliti. Setelah diperiksa, ternyata ia dapat mengerjakan dengan benar. Dengan semangat ia berkata,
saya tahu salahnya dan pasti saya akan lebih baik lagi. Andaikan gurunya mengatakan ia bodoh dan mempermalukannya karena dapat nilai jelek, mungkin ia tidak pernah menjadi begitu semangat. Sepotong kalimat arahan positif, bukan kritikan negatif dari seorang guru ternyata bisa begitu berarti bagi anak. Anak-anak perlu mengetahui bahwa mereka bisa menjadi problem solver. Dengan menghadapi masalah dan mencari pemecahannya, bukan menghindarinya, mereka akan membangun otot-otot ketegaran yang menjadi bekal mereka untuk mengarungi kehidupan yang pasti ada cuaca mendungnya silih berganti. Semakin mereka dapat menerima kegagalan sebagai kesempatan baik untuk belajar dan menjadi dewasa, semakin tinggi motivasinya untuk menerima tantangan baru. Bahkan, kesuksesan sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri dan rasa antusiasme mereka untuk menjelajahi cakrawala kehidupan. Artikel ini pernah diterbitkan di tabloid MT nomor 7 volume 6 November 2005.